Jadi apa sih pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita sudah pernah belajar ya di SD ya. Pembilang di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya seperti ini. 3/4 maka 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini, kakak punya pizza misalnya, 4 slice, kakak cuma punya 3 dari 4. Atau kakak hanya makan 3 dari 4 potong. Maka kakak punya 3/4 atau makan 3/4 pizza. Tapi ada juga bentuk pecahan campuran ya, artinya pecahan tersebut dicampur dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/3/4, artinya kakak punya 1 pizza ditambah dengan 3/4 pizza. Atau kakak makan 1 pizza ditambah dengan 3/4 potong lagi gitu ya, 3/4 pizza lagi. Oke, sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan yang seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu udah sederhana, ngapain kita sederhanakan lagi, ya kan? Nah, sekarang kakak akan jelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu yang seperti apa. Oke, suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, kayak gimana itu kak? Oke, kakak beri contoh, misalnya 4/6. Perhatikan, di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek nih, ada nggak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan? Tapi selain 1 ya. Oke, kita coba 2 dulu. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga kan? Nah, karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Paham? Oke, contoh yang kedua. Misalnya kakak punya pecahan yaitu 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa nggak disederhanakan? Oke, sekarang kita cek. Kira-kira ada nggak angka yang bisa membagi 5 selain 1? Kita coba 2 dulu. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 5 dibagi 3 nggak bisa juga. 5 dibagi 4 masih nggak bisa juga kan? Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya apakah 16 bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? Karena 5 cuma bisa dibagi 5, sedangkan 16 enggak bisa dibagi 5, berarti pecahan ini sebenarnya udah sederhana. Kalian nggak perlu menyederhanakannya lagi. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya bedanya pecahan yang bisa disederhanakan dengan yang tidak bisa disederhanakan. Jadi pada intinya kalau pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu bisa disederhanakan. Tapi kalau udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Kalian nggak perlu sederhanakan lagi. Oke, mungkin bisanya diubah ke pecahan campuran. Kalau setelah disederhanakan, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya 2 cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3.
Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan. 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4/2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya, bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4/2/3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya, yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24/7. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2. Kemudian ditambah pembilangnya, yaitu 4 per penyebutnya, yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Jadi 24/7 sama dengan 18 per 7. Kita mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua, kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai.
Pada kesempatan kali ini kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian Borogapit. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian Borogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Gak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena gak bisa maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4 sama. Oke sobat, di sini sudah saya siapkan dua contoh soal pecahan campuran yang nanti akan kita ubah ke bentuk desimal. Namun sebelum itu, terlebih dulu saya akan jelaskan langkah-langkah cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, ada dua langkah untuk mengubahnya ke bentuk desimal. Langkah pertama yaitu ubah ke bentuk pecahan biasa lebih dulu. Nah, kemudian langkah kedua, dari pecahan biasa itu langsung bisa kita ubah ke bentuk desimal. Oke, biar lebih jelas, langsung aja kita terapkan ke contoh-contoh soal ini. Oke, contoh soal yang pertama, 2/3/5. Oke, langkah pertama yaitu ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya yang depan ini nih. Kemudian tambahkan dengan pembilangnya. Berarti 5 dikali 2 ditambah 3. Kemudian per penyebutnya yaitu 5. Oke, sekarang kita hitung pembilangnya. 5 dikali 2 dapat 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Per penyebutnya yaitu 5. Nah, sekarang udah jadi deh pecahan biasa, yaitu 13/5. Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya bagaimana, Kak? Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun atau pembagian Borogapit. 13/5 itu sama dengan 13 dibagi 5. Nah, kita cari nih, 5 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 13. Ayo, kira-kira dikali berapa? 5 dikali 2, ya kan? 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, kalau kita kali 3 kan hasilnya 15 tuh. Kebanyakan, maka nggak boleh. Nah, berarti 13 dibagi 5 dapat 2. Kemudian 2 dikali 5 dapat 10. Sekarang kita kurangkan, 13 dikurangi 10 dapat 3. 3 dibagi 5 nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, sekarang menjadi 30. Tapi di bagian hasilnya di sini nih, kita harus kasih koma. Oke,
30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 dapat 30. Nah, sekarang kita kurangkan 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Habis. Oke, berarti bentuk desimal dari 23/5 yaitu 2,6. Gitu. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Nah, sobat pelajar, sebelum kita ke cara mengubah persen ke desimal dan sebaliknya, terlebih dulu kakak akan jelaskan apa itu persen. Nah, tahukah sobat pelajar apa itu persen? Yang simbolnya kayak gini nih. Nah, persen itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu per dan sen. Per artinya ya per yang kayak di pecahan itu loh. Dan sen artinya adalah 100. Jadi persen itu berarti per 100. So misalnya ada bilangan 5%. Nah ini artinya sama dengan 5/100. Atau ketika kita sebutkan 25%, maka ini artinya adalah 25/100. Jadi kalau kita menjumpai suatu persen, maka itu artinya adalah per 100. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke cara mengubah persen ke desimal dulu. Nah, bagaimana caranya, Kak? Di sini Kakak ada catatan tentang cara mengubah persen ke desimal. Nah, caranya yaitu tambahkan koma setelah dua angka dari kanan, atau geser komanya sebanyak 2 kali ke kiri. So, misal kita mau ubah 5% ini ke bentuk desimal. Caranya kita tulis dulu angka 5-nya ini. Set. Nah, tadi catatannya kan tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan, ya kan? Masalahnya 5 ini kan cuma satu angka nih, nggak ada angka lain kan? Nah, kalau gitu maka kita bisa tambahkan angka 0 di sebelah kirinya 5. Nah, sekarang sudah 2 angka dong. Nah, kalau udah ada 2 angka kayak gini, baru kita kasih koma. Set. Nah, karena nggak ada angka lagi di depan koma, maka kita tinggal kasih 0 lagi. Set. Ketemu deh. Bentuk desimal dari 5% adalah 0,05. Gitu. Mudah kan? Nah, sekarang gimana kalau 25%? Gampang, kita tulis 25-nya. Nah, sekarang kita hitung 2 angka dari kanan. 1, 2. Nah, setelah itu tinggal kita kasih koma. Set. Nah, di depan koma kan gak ada angka lagi tuh, maka tinggal kita kasih 0. Set. Nah, 25% bentuk desimalnya adalah 0,25. Mudah kan? Oke, contoh lagi. Misalnya ada bilangan 160%. Nah, berapa nih bentuk desimalnya? Caranya seperti tadi, kita tulis dulu angkanya ini 160. Kemudian kita hitung 2 angka dari kanan. 1, 2. Nah, setelah itu kita kasih koma. Set. Nah, hasilnya adalah 1,60. Nah, 1,60 ini karena setelah koma ada angka 0 di belakang, maka nolnya ini boleh kita hapus. Jadinya yaitu 1,6. Sama saja, 1,60 atau 1,6 sama. Gitu. Nah, biar tambah greget, kakak kasih satu contoh soal lagi ya. Misalnya yaitu 74,5%. Nah, ini agak beda nih. Caranya gimana, Kak, kalau gini? Caranya tetap sama, copy paste aja angkanya 74,5. Nah, ini hati-hati nih kalau gini. Kalau tadi 5%, 25%, dan 160%, itu semuanya kan nggak ada komanya tuh. Nah, kalau ini ada komanya nih. Kalau ada komanya kayak gini, kita tinggal geser komanya 2 kali ke kiri, seperti yang ada di catatan di atas. Oke, kita geser 1, 2. Set. Nah, sekarang komanya pindah di depan angka 7. Jangan lupa tanda koma yang belakang ini kita hapus ya. Nah, kemudian di depan koma, karena nggak ada angka lagi, maka tinggal kita kasih 0.
Udah deh, hasilnya yaitu 0,745. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya. Kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simple sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih, tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan, ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus, ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa difahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.